Sebenarnya ia agak khawatir karena jalan menuju rumahnya harus melewati hutan yang terkenal angker. Semakin masuk jalan tengah hutan, hidungnya mencium bau busuk yang sangat menusuk hidung. Baunya sangat menusuk, seolah-olah pocong itu sengaja menghadangnya. Jangan-jangan pocong yang nyegat aku tadi, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi bersama aku Alwi di Seduhan Malam. Kali ini kita berada di segmen True Story. Bagaimana perasaan kalian sewaktu pulang dari kerjaan, terus di jalan dicegat oleh sosok pocong? Begitu juga kisahnya yang satu ini yang dialami oleh Ardi. Bagaimana ceritanya? Tonton sampai habis. Biasanya pukul 9 malam Ardi sudah sampai rumah. Namun karena hujan bercampur angin dan lupa bawa mantel, Ardi masih di kantor. Tak mungkin dia nekat menembus badai karena jalan menuju rumahnya sedikit berbahaya kalau sedang hujan. Rumah Ardi berada di pedesaan. Untuk pulang dia harus melewati hutan jati lebat. Hutan itu yang rawan, jalannya sedikit bergelombang. Jadi kalau hujan jalanannya licin. Pukul 10 hujan mulai reda. Ardi bergegas pulang. Sebenarnya ia agak khawatir karena jalan menuju rumahnya harus melewati hutan yang terkenal angker. Hutan jati lumayan panjang tanpa penerangan jalan. Apalagi di musim hujan seperti ini. Daun-daun jadi merimbun, menambah nuansa keangkeran. Tapi apa boleh buat, itulah jalan satu-satunya menuju rumah Ardi. Gerimis dan kabut tipis menemaninya di sepanjang jalan. Dia berusaha berpikir positif dan fokus membawa motor. Saat mulai masuk hutan, Ardi mulai tak enak, tapi dia berusaha berpikir positif. Semakin masuk jalan tengah hutan, hidungnya mencium bau busuk yang sangat menusuk hidung. Jantungnya mulai berdebar kencang, nafasnya tak beraturan, hingga membuat kaca helmnya berkabut. Ardi mengelap kaca helm dengan tangannya. Setelah mengelap helm, jantungnya seperti mau lepas. Bagaimana tidak? Di tengah jalan berdiri sosok pocong, wajahnya hitam tak beraturan. Baunya sangat menusuk, seolah-olah pocong itu sengaja menghadangnya. Dengan cepat Ardi membanting stang motornya, menghindar agar tidak menabrak pocong itu. Hampir saja Ardi terjatuh, bukannya menghilang, pocong itu berpindah ke sela-sela pohon jati. Ardi membaca doa sebisanya, kemudian melanjutkan perjalanannya. Sepanjang jalan dia merasa pocong itu mengikutinya, karena bau busuk masih sangat menyengat. Sesampainya di rumah, buru-buru Ardi masuk rumah, mengunci pintu. Kakak Ardi bingung melihat adiknya ketakutan dengan wajah pucat pasi. "Kamu kenapa, Dik?" "Sakit," tanya Marni, kakak Ardi. "Tadi aku diadang pocong, Mbak. Kayaknya ngikutin aku deh," jawab Ardi gemetar. Tak lama kemudian pintu rumah diketuk seseorang. "Ya sudah, sana mandi bersih-bersih biar Mbak yang bukaan pintu," kata Marni pada Ardi. "Malam-malam siapa juga yang bertamu?" gerutu Marni sambil berjalan menuju pintu. Tapi Marni dibuat penasaran, tidak ada orang di sekitar rumah.
Hanya ada bekas kaki basah Ardi saja yang kehujanan sepanjang perjalanan. Marni menutup pintunya. "Siapa Mbak?" tanya Ardi. "Nggak tahu, nggak ada orang di luar," jawab Marni. "Jangan-jangan pocong yang nyegat aku tadi, Mbak." Kali ini ketukan pintu lebih keras. Marni hendak membuka pintu kembali, tapi dicegah oleh Ardi. "Sudah, Mbak, jangan dibukakan. Sudah tengah malam," kata Ardi berusaha tenang. Setelah mandi, Ardi segera masuk kamar. Malam itu Ardi tak bisa tidur. Matanya terpejam tapi perasaannya kacau. Dia merasa ada yang mengawasi. Mengapa pocong itu menyegat dan mengikutinya? Seperti ada sesuatu yang ingin dikatakan. Peristiwa yang dialami hari ini membuat jantungnya bekerja ekstra. Pagi harinya, Ardi segera menemui Barju. Barju ini adalah tetangga yang mempunyai mata batin. Dia menceritakan apa yang dialaminya semalam. Dengan enteng Barju menjawab, "Pocong itu memang mau menyampaikan sesuatu padamu, semacam ingin minta tolong, tapi tidak bisa tersampaikan. Aku sendiri juga tak tahu apa yang ingin disampaikan. Jadi menurutku, kirim makhluk itu surat Al-Fatihah dan adakan pengajian di rumahmu paling tidak seminggu sekali," kata Barjo. "Oh iya, pengajian tiap hari Kamis di rumah sudah lama berhenti karena bersamaan dengan kegiatan masjid. Aku harus cari hari penggantinya," kata Ardi. Ardi mengikuti saran Barjo. Dia mengirim Al-Fatihah setiap hari. Pengajian rutin di rumahnya pun mulai berjalan. Semenjak itu, pocong misterius itu tidak pernah mengganggu Ardi lagi. Oke, itu dia tadi cerita dari Ardi yang menurut aku ini lumayan meresahkan ya. Soalnya dia baru pulang dari kerjaan diikuti sosok pocong hampir rumah. Untuk kalian yang mempunyai pengalaman atau cerita horor, bisa kirimkan melalui email atau Instagram pribadi kami. Nanti saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Sebelum mengakhiri video ini, dukung kami dengan cara like, comment, and subscribe supaya kami bisa mengupload terus video-video yang berbau dengan dunia horor. Aku Alwi, sampai jumpa. Bye.